بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Al-ayah amma ba'dah. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap dewan asatidz wa asyatidah, para pembimbing, para pembina majelis taklim tilawatil Quran, panjenenganipun Kyai Haji Masturi Istamar Suhadi MPHI, Al-Mukarram Ustadz Hamdan Maulana SPDI, pembina Bapak Ustadz Ahsan Nawawi, Al-Mukarram Ustazah Umi Syarikah, Al-Mukarramah Ustazah Imas Masroyah, Al-Mukarramah Ustazah Siti Nur Lela, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya, santri-santri MTQ dimanapun berada maupun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim, dari berbagai GC yang tergabung di aula MTQ pada malam hari ini, yaitu STQ Al-Muhibbin, Tiga Asmaul Husna, Nurul Mukarram, Nurul Karamah, Asana On Air, MTK Wangin, di Golgo Film, FPMI, Hikmah Kamila, Syifaul Qulub, SCD, dan 9 Asmaul Husna, SDA, Kampus Tilawah, MTI, Alabi, Khalifah, Zikrul Sholawat Nariyah, Kampus Tahsin, Iwamid, GC KIS, GC MPV, PYD, GC LKS, GC DSKM, GC SSK, GC AIFA, GC IKIP, Mas Amin Damai Assalam, GC KVI, Majelis Taklim Poskat, GC SHB, GC FAR, GC LNC, GC TCSI, MBR atau yang mewakili yang hadir di aula MTQ dalam rangka mengaminkan hajatipun jamaah MTQ yang bermilad pada bulan Agustus. Mudah-mudahan barokah hadir panjenengan yang bermilad pada bulan ini senantiasa dipun paringi panjang umur, sehat selalu, barokah umure, barokah rezekine, barokah keluargane, barokah kedayanipun alamin. Ya, semua yang ada di MTQ aminkan hajatnya, sholawat dakwah. Mudah-mudahan Allah dengan mengijabah dan meridhoinya. Amin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita berbicara setiap kita tahu bahwa dalam kitab bersilat ini namanya nombong tambah usia, yang hakikatnya berkuranglah masa kontrak kita hidup di dunia. Maka kita tahu bahwa semakin kita tambah milad atau tambah usia, maka hakikatnya berkurang jatah kontrak kita di dunia, itu yang pasti. Maka langkah baiknya kita yang bermilad itu selalu meminta doa kepada semua orang atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa usia ini Allah berikan keberkahan dalam usia kula panjenengan. Artosipun usia kita semakin tambah tua, semakin tambah dituntut untuk semakin tambah baik, tambah baik, tambah baik, dan tambah baik. Itu tuntutannya ya. Jadi kita dituntut tambah usia, kudu tambah apike. Lah ketika kita sudah tambah kebaikannya, maka inilah yang dimaksud dengan keberkahan dalam kehidupan kula panjenengan. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan di usia kula panjenengan. Ketika tambah usia tambah baik, tambah usia tambah baik. Makanya kita harus berprinsip
menjadi orang yang paling baik atau baik di antara yang terbaik dari kalangan manusia ini. Maka dalam satu kitab yang saya hadapi ini namanya kitab Tanbihul Ghafilin, itu dipundhawuhaken makaten afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Sebaik-baik manusia, utama-utamanya manusia adalah manusia yang terdapat 5 hal dalam dirinya. Afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. 5 hal. Utama-utamanya manusia adalah manusia yang terdapat 5 hal di dalam kepribadiannya, di dalam dirinya sendiri. Awaluha ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Yang pertama, hendaknya orang dianggap afdhalun nas, orang dianggap utamanya manusia adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah. Ibadati rabbih muqbilan. Ala ibadati rabbi muqbilan itu ya orang yang berhadapan kepada Allah dalam beribadah, artinya orang yang ahli ibadah. Kalau Anda ingin tahu siapa sih orang baik itu ya orang yang ahli ibadah. Ya, siapa orang yang utama itu? Orang yang utama ada orang yang kualitas ibadahnya kuat tapi ibadahnya bil ilmi. Sehingga disebut dengan ilmiah, amaliyah ilmiah. Jadi keranten ada orang yang ngabid, ada orang ahli ibadah itu diceritakan ya. Ada satu orang alim tidur. Dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadah, kata setan lebih sulit menggoda satu orang yang ahli ilmu tapi tidur daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Artinya 1000 orang yang ahli ibadah setan mudah dalam menggodanya, orang-orang yang ibadah tanpa ilmu, orang-orang yang amaliyah tanpa ilmiah. Sehingga ibadahnya orang-orang yang amaliyah tanpa ilmiah ini gampang mudah untuk setan menggodanya. Maka dia lebih sulit menggoda orang yang tidur, tapi orang yang tidur disebut orang yang berilmu. Makanya ada satu alim yang tidur, dibanding 1000 orang ibadah, setan lebih sulit menggoda satu orang alim yang tidur. Tentunya alim di sini bukan hanya orang yang pintar tausiah. Alim di sini bukan hanya orang yang pintar pidato. Alim di sini bukan hanya orang yang pintar baca kitab. Tapi alim di sini tentunya adalah alim zahiran wa batinan. Tentunya hatinya juga alim, hatinya yang selalu zikrullah. Orang yang hatinya berzikir pada Allah, tentunya setan lebih sulit menggoda orang alim yang hatinya berzikir pada Allah. Nah, yang dikehendaki afdhalun nas di sini adalah yang pertama orangnya ahli ibadah, tapi amaliyah ilmiah, ya. Ilmiah amaliyah. Wong sing ahli ibadah, ibadah disertai dengan ilmiah, disertai dengan ilmu, maka ini pertanda afdhalun nas. Yang pertama adalah orang yang ahli ibadah. Makanya orang ahli ibadah itu tidak mungkin dia membiarkan umur ini berjalan dengan sia-sia tanpa ada misi ibadah kepada Allah. Orang yang ahli ibadah dikatakan ahli. Orang dikatakan ahli berarti kan memang benar-benar punya kapasitas untuk ibadah yang baik. Makanya orang itu kalau disebut sebagai ngabid atau orang yang ahli ibadah, tentunya ini orang pasti istiqomah. Ya. Makanya kalau jenengan ketemu orang yang ahli ibadah, yaitu orang baik. Makanya kalau dia masih bujang, jenengan punya anak perempuan, ambil saja dia menantu, itu orang baik itu. Kalau Anda ketemu dengan orang yang ahli ibadah, karena orang ibadah pasti tanggung jawab. Orang yang ahli ibadah pasti dia punya tanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dirinya sendiri tanggung jawab, istrinya pun juga ditanggung jawab, keluarganya pun juga tanggung jawab. Ini orang yang ahli ibadah. Ya. Makanya kalau dalam beberapa kitab disampaikan, kalau kamu ketemu orang yang ahli ibadah, ketemu orang yang soleh, kalau kamu punya anak perempuan, coba saja nikahkan dia pada anakmu. Nikahkan saja kepada anakmu. Anda akan bertemu dengan orang yang beruntung, orang soleh, orang yang ahli ibadah. Yang kedua, orang dikatakan afdhalun nas
Orang dikatakan sebaik-baik manusia dan menjadi tuntutan kita setiap hari tambah umure, tambah dino, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, dituntut menjadi orang afdhalun nas. Artinya yang pertama, kita semakin hari harus semakin ahli dalam beribadah. Artinya ibadah kulon jenengan harus semakin mempeng. Yang pertama. Yang kedua dikatakan afdhalun nas adalah wasani ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Jelas-jelas orang ini bermanfaat untuk manusia. Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Orang ini jelas bisa memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat pada orang lain jelas Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat pada manusia yang lain. Itu namanya orang yang dianggap memberi manfaat pada orang lain. Dianggap ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahiran. Dadi wong niku lak iso memberi manfaat. Dadi wong iki lak iso memberikan yang terbaik kepada orang lain. Jangan justru menjadi orang membebani orang lain. Menjadi orang yang selalu menyusahkan orang lain. Ini jangan sampai. Orang yang baik itu jelas ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran, orangnya jelas bisa memberi manfaat kepada makhluk. Orang-orang yang demikian ini, ibu-ibu, mbak orang-orang yang dianggap bisa memberikan manfaat pada orang lain, tentunya orang-orang yang punya prinsip dalam kehidupannya. Bagaimana prinsip Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, liyakun hazul mu'mini minka salasa khisalin litakuna minal muhsinin, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Liyakun hazul mu'mini minka, hendaknya haknya orang mukmin yang harus kamu penuhi 3 hal supaya kamu dinyatakan atau dianggap orang yang baik. Litakuna minal muhsinin. Orang itu kalau baik, ibu-ibu, mbak dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, orang itu kalau baik, ketika melihat orang lain susah, maka dia ikut susah. Itu ciri khas orang baik. Kalau dia melihat temannya bahagia, maka dia ikut bahagia. Itu ciri orang baik. Yang kebanyakan manusia itu berbalik, ibu-ibu mbak ini. Kalau lihat temannya susah, dia malah senang. Kalau lihat temannya senang, dia malah susah. Dan perlu diketahui, selama hati kita masih memiliki pola pikir yang sedemikian, maka kita harus mengakui bahwa hati kita masih hati yang jelek. Kita masih belum terkategorikan minal muhsinin. Kita belum terkategorikan orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah. Karena apa? Karena kita masih buruk hatinya. Tanda yang paling tampak orang dikatakan jelek hatinya adalah ketika melihat temannya bahagia, dia susah. Ketika melihat temannya susah, dia bahagia. Makanya Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan bahwa liyakun hadzul mu'mini minka salasa khisalin litakuna minal muhsinin. Berikan hak-hakmu kepada orang mukmin yang lain agar kamu dianggap orang yang baik. Nah, makanya jadi orang baik tidak mudah. Jadi orang baik tidaklah mudah. Saya selalu mengatakan, jadi orang baik tidak mudah. Baik dalam Al-Quran itu sampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, di dalam gambar pesantren setiap fi'il mudhari' yang kemasukan ngambil nasab berupa lan itu dimaknai sesuatu yang tidak akan mungkin, sesuatu yang tidak akan. Bahasanya seperti itu dalam bahasa pesantren, gambar pesantren memberikan makna lantanalu, ora mungkin bakal meroleh sira kabeh albirra ing kebagusan. Kalian tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan hatta tungfiku, sehingga kalian bisa menginfakkan apa yang kalian suka. Ini suatu hal. Maka menjadi orang baik tidak mudah, saya katakan. Maka orang yang dianggap utama, afdhalun nas man kana fi khamsu khisalin, yang pertama awaluh ayyakuna ala ibadati rabbi muqbilan, wasani ayyakuna nafuhu lil khalqi zahiran. Yang kedua, dia ayyakuna nafuhu lil khalqi zahiran. Hendaknya apa? Ayyakuna nafuhu lil khalqi zahiran, dia jelas-jelas bisa memberi manfaat kepada orang lain.
Maka orang yang bisa memberi manfaat orang lain hanya orang baik. Sebagaimana Yahya bin mengatakan, berikan hak-hakmu kepada mukmin yang lain 3 hal agar kamu dianggap orang yang baik. Ini sering saya sampaikan kepada jamaah, baik jamaah yang ada di GC maupun bukan GC, utamanya jamaah yang tergabung dalam komit itu ya. Ini sering saya menyampaikan. Dan di sini kepingin saya sampaikan di MTQ ini, bahwa apa kata Yahya bin Ma'razi untuk jadi orang baik, orang yang jelas-jelas memberi manfaat orang lain, dia harus melakukan 3 hal. Yang pertama, Yang pertama kata Yahya bin Ma'ad itu, illam tanfa'hu fala tadurruhu. Apabila kamu tidak bisa memberi manfaat kepada orang mukmin yang lain, apabila kamu tidak bisa memberi manfaat kepada muslim yang lain, maka hendaknya kamu jangan membahayakan muslim yang lain. Ini prinsip orang baik. Ini prinsip orang baik yang dikutip oleh Yahya bin Ma'ad Ar-Razi, bahwa haknya kita sesama mukmin itu hendaknya kita memberi manfaat kepada orang itu. Hendaknya kita mampu memberi manfaat kepada sesama muslim. Kalau kita memang tidak bisa memberi manfaat kepada sesama muslim, minimal jadilah orang yang tidak membahayakan muslim yang lain. Karena muslim sejati adalah man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Muslim sejati adalah muslim yang orang muslim lain terselamatkan dari lidah dan lisan, dari lisan dan tangannya untuk menyakiti orang lain. Muslim sejati. Makanya kita jadi orang lain juga demikian. Makanya kalau kita tidak bisa memberi manfaat orang lain, tolonglah minimal hidup kita tidak boleh sampai membahayakan orang lain, merugikan orang lain. Jangan. Karena tuntutan kita sebagai orang baik, sebagai orang yang dianggap akan menjadi orang yang baik, tuntutan kita sebagai seorang mukmin sejati akan mampu mewujudkan satu, apabila tidak mampu memberi manfaat pada orang lain dalam hidup kita, hendaknya kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin jadi orang baik, ibu-ibu, mbak bapak yang dirahmati Allah, illam tasurhu fala taghammuhu. Apabila Anda tidak bisa membahagiakan muslim atau mukmin yang lain. Ini prinsip orang yang proses hidupnya untuk memberi manfaat orang lain, pasti pola pikir hidup seperti ini, ibu-ibu. Apabila kita tidak mampu untuk membahagiakan orang lain, makanya bahagia orang lain ini utama daripada bahagia kita sebetulnya. Walaupun kita kenyataannya semuanya mencari kebahagiaan diri kita sendiri, bahkan tidak peduli orang lain bahagia maupun tidak, bukan urusan saya, bukan urusan kita, kan itu yang terjadi. Nah ini kalau ingin jadi orang baik masih jauh, itu ibu baik. Oke. Kalau kita jadi orang baik masih jauh, ketika kita masih memilih kebahagiaan kita tanpa kita peduli kebahagiaan orang lain. Maka orang yang dianggap oleh Yahya bin Ma'ad Ar-Razi mampu menjadi orang yang baik, litakuna minal muhsinin, agar kamu dianggap orang-orang yang baik, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, illam tanfa'hu fala tadurruhu. Apabila kalian tidak bisa memberi manfaat orang lain, maka minimal jangan membahayakan orang lain. Yang kedua adalah apabila Anda tidak bisa membahagiakan orang lain, minimal fala taghammuh, maka kita jangan membuat susah orang lain. Itu prinsip, ya, prinsip wong apik, prinsip wong baik, prinsip orang yang dianggap afdhalun nas man kana fi khamsu fisalin. Yang kedua, wasani ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran, jelas-jelas bisa memberi manfaat pada orang lain. Tentunya orang yang mampu memberi manfaat orang lain, mampu melakukan kutipan dari Yahya bin Ma'ad Ar-Razi tersebut, bahwa kalau Anda tidak bisa bahagian orang lain, minimal jangan susahkan orang lain. Masya Allah, ibu-ibu, mbak yang dirahmati Allah. Betapa indah hidup kita ini kalau pola pikir masing-masing mukmin kita ini selalu mengedepankan bagaimana orang lain bahagia, orang lain tidak pernah terbebani dengan kehidupan kita. Semuanya punya prinsip yang sama, maka inilah nanti yang dianggap Islam itu akan muncul yang namanya rahmatan lil alamin. Tapi sulitnya bukan main. Justru orang Islam ini tidak bisa
Ya, justru orang Islam ini tidak bisa saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan banyak orang yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Padahal podo-podo muslimi, podo-podo mukmini, justru mereka sibuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Ini yang menjadi PR hati kita masing-masing ya. Boten usah gerayai wong liya, tapi gerayai diri kita sendiri ya Allah. Betapa indahnya ketika hidup ini mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan pribadi. Tapi itu eneng wong ngoten itu. Kecuali kiai-kiai kita, orang-orang soleh kita, Masya Allah, ya mereka selalu berpikir untuk kebaikan umat, sehingga sampai dikatakan kalau ada perselisihan antara guru kita dengan orang tua kita, maka dahulukan guru kita. Ini idza ta'arada syekh wal walid, ketika ada pertentangan antara guru dan orang tua, Uddima syekh, maka dahulukan syekh, karena syekh ini memiliki kualitas di atas orang tua kita. Walaupun kita tahu bahwa orang tua kita lah yang melahirkan kita di muka bumi ini, bukan berarti kita menafikan orang tua, ibu-ibu, mbak E. Cuma sama-sama kita memuliakan, tapi kita sebagai seorang murid harus mengutamakan guru, dalam arti orang kok menafikan orang tua ya. Andai kita ada perdebatan orang tua kita pendapatnya seperti ini, guru kita pendapat seperti ini, maka kita ikuti guru kita. Kenapa? Ya, makanya sampai kenapa guru kita punya kualitas tertinggi daripada ibu kita, orang tua kita? Karena guru kita berpikir untuk kita, selalu memikirkan keselamatan kita dunia maupun keselamatan kita di akhirat. Maka guru memiliki puncak di sini karena berpikir untuk kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, itu guru. Ya. Makanya bahagia itu Masya Allah, yang penting sampean bahagia yuk, aku seneng. Lah iki lek wong sing papa sing ngono ya remuk. Neng ketika ini diterapkan, setiap mukmin, setiap muslim punya prinsip yang sama, insya Allah akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kula sampean negara sing aman, negara kula jenengan negara sing muncul rahmatan lil alamin, jikalau kita mampu untuk apa? Untuk melakukan 3 hal ini. Berikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau kita tidak mampu memberi bahagia orang lain, tolong minimal hidup kita tidak menyusahkan orang lain. Ini prinsip kehidupan kita untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, ibu-ibu, mbak E yang dirahmati Allah, ilam tamdahku fala tazummuhu. Apabila kalian tidak bisa memuji orang lain, sesama muslim, sesama mukmin, karena memuji itu tidaklah sesuatu yang mudah. Memuji orang itu sebetulnya mudah, tapi beratnya kita bukan main memuji kebaikan orang lain, memuji kehebatan orang lain, yang utamanya sama-sama dalam profesinya, itu sulit sekali. Memuji sesama profesi, memuji orang lain yang sesama profesi, itu sulit. Ya, sulitnya bukan main. Ada orang penjual sayuran, memuji penjual sayur yang lain, itu sulitnya bukan main. Coba alangkah indahnya si penjual sayur sini memuji penjual sayur sana, dia bilang gini, Masya Allah, nggih lho, lek Mbak Tuti ini kok sayurnya seger-seger estu. Kayak sayurnya saya ngriko niku lho. Kira-kira apa iso Bu ngoten niku. Seorang mungkin ya. Memuji orang yang sesama profesi sulit. Jangankan penjual sayur, satu mubalek dengan mubalek yang lain saja sulit kok memuji itu. Walaupun ketika dia memuji mungkin segi dohirnya dohirnya dia memuji, tapi dalam hati yo apik aku eneng kok, apik aku ngajine, apik aku kualitas aku dan seterusnya. Ini memuji itu sulitnya bukan main. Makanya pernah kan Nabi Daud berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, apa doa Nabi Daud? Ya Rabb, jauhkanlah kami dari tetangga yang ketika melihat kebaikan saya disembunyikan serapat mungkin, dan ketika melihat keburukan saya dia buka seluas-luasnya. Tolong ya Rob, jauhkan saya dari teman, dari tetangga, dari sahabat yang
yang ketika melihat kebaikan saya disembunyikan serapat mungkin, tapi melihat keburukan saya disebarluaskan. Tolong jauhkan dari teman tetangga. Kenapa? Tapi sulitnya. Betapa sulitnya memiliki tetangga yang apa? Yang bisa memuji tetangganya yang lain. Sulit. Mohon maaf, Mas Tono dimetrien ge HP-nya. Terus tunggu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang terakhir ini, jadi orang baik itu orang yang selalu berpikir untuk kebaikan orang lain, bahkan dia bisa memuji tetangganya, bisa memuji temannya. Kalau itu tidak bisa, ya kata Habib Mahmud, awakmu gak iso muji tetangga, minimal jangan mencela, jangan mencaci maki tetangga. Kalau kita tidak bisa memuji sesama mukmin, minimal jangan mencela, jangan mencaci maki sesama mukmin. Dan ini terjadi di zaman hadza, di zaman kita terjadi satu orang membenci satu orang yang lain, satu orang lain membenci kebaikan orang lain, dan seterusnya. Dan ini bukan diajarkan dalam agama kita. Makanya alangkah baiknya sesama muslim ini saling memberikan yang terbaik, saling mengingatkan watawasau bis sabri, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Betapa indahnya muslim itu. Makanya di Quran diperintahkan wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Makanya kalau kita mengikuti ajaran Nabi, ajaran Quran, jelaslah kita tuh mesti jadi orang baik lah. Kalau kita ngajinya itu ngaji kita bicara hati, pasti kita jadi orang baik lah. Jadi orang baik karena apa? Ya lah kita ngaji diajarkan Quran, ta'awan alal birri wat taqwa, saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Artinya apa? Tidak boleh di antara kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena apalah artinya menjatuhkan? Kalau orang itu tujuannya karena Allah, ketika seorang kiai, seorang mubaligh itu dalam dakwahnya karena Allah, ketika ada kebaikan yang disampaikan bukan melalui lisannya, tapi melalui lisan orang lain yang sama-sama menyampaikan perkara hak, dia ikut bahagia, walaupun itu terlepas bukan dari lisannya. Ada kebaikan yang terlepas di masyarakat kita, ada kebaikan yang diterima masyarakat kita walaupun tanpa lewat lisan kita, selama itu hak yang disampaikan, kita sebagai seorang dai, sebagai seorang kiai akan berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah, betapa indahnya ketika para pejuang-pejuang kita punya prinsip dan tujuan yang sama di dalam nilai kalimatillah, sehingga bisa memuji dai satu dengan dai yang lain. Yo angel, ya kelas kiai pesantren, saya rasa mampulah untuk itu, karena kiai pesantren itu justru ketika melihat orang yang dakwahnya terkenal, dakwahnya luar biasa, justru kiai pesantren itu mensupport luar biasa. Alhamdulillah, artinya generasi kita masih ada lagi pendakwah-pendakwah yang luar biasa. Tapi ya ada ketika kedatangan dai yang muda, yang tua marah-marah. Ketika kedatangan dai yang muda, yang tua merasa tersaingi dan seterusnya. Ini ya manusiawi tadi, manusiawi. Tapi untuk itu kita harus melawan. Seperti ini fenomena yang sedang viral, munculnya Gus Ikdam yang usianya belum sampai 30 tahun, tapi sudah digemari oleh samek yang luar biasa. Artinya kita berterima kasih, ya Allah, masih ada lagi generasi muda, ada generasi dai milenial kita, masih ada Umi Laila dan siapa saja terserah. Yang penting dia menyampaikan perkara hak, maka kita harus mendukungnya dan kita harus memuji keberadaan orang-orang seperti itu. Bukan semudah itu, bukan semudah. Tadi kembali lagi. Jadi orang yang baik itu kata Yahya bin Walid, takuna minal muhsinin. Makanya agar kau jadi orang baik, lakukan satu, berikan manfaat pada orang lain. Ketika kepada sama mukmin, kalau kita tidak bisa memberi manfaat pada sama mukmin, minimal jangan membahayakan mukmin yang lain. Yang kedua, bahagiakan orang mukmin yang lain. Kalau kita tidak mampu membahagiakan mukmin yang lain, minimal jangan susahkan mukmin yang lain. Yang ketiga, pujilah mukmin yang lain.
Kalau Anda tidak bisa memuji mukmin yang lain, minimal jangan pernah mencaci, jangan pernah mencela mukmin yang lain. Tidak boleh. Islam lanang, Islam wadon, mukmin lanang, mukmin wadon. Islam lanang, Islam wadon, sedaya sederek kula. Iku lek pujiane wong tua saya biyen ngoten iki. Artinya jalin persaudaraan yang baik, ya. Jalin ukhuwah Islamiyah yang baik, jalin ukhuwah watoniyah yang baik, sehingga kita sama-sama mendapatkan keberuntungan, baik beruntung dunia maupun keberuntungan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sudah terlanjur malam, walaupun masih banyak yang belum saya sampaikan karena sudah larut malam, nggih mboten enak nggih. Ora tahu-tahu ning ngaji nang MTQ atau wengi jenengan gerempeng kula mengke malah kebusan. Masya Allah. Sedikit yang kita kaji ini, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya nggih. Mudah-mudahan kita doakan yang milad pada bulan ini dari keluarga MTQ. Sekali lagi kita doakan diberi paling panjang umur, sehat selalu, barokah amin, barokah amin. Awan jiwa jika timbalan Allah mungkin manggih husnul fatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita semua yang hadir di MTQ pada malam hari ini. Suara kula jelas nggih nggih. Alhamdulillah. Sedikit sebelum kata demi kata yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan berkah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini di aula MTQ. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallim ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Kan karim ma'amin. Allahumma yassir lana umuran wahadini qulubina wa abdanina wassalamati walafiyati fid dinina wa dunya wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa batinan ala sabir wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihan wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran dawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan sepanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten wa akhiran Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.